I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manan Ru'yad, NIM 230207, Prodi Agroteknologi, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelelawan Indonesia. Baiklah, kita akan menjelaskan judul peta 5 yang berjudul Atmosfer, Air, dan Suhu sebagai lingkungan abiotik yang mempengaruhi ekologi tumbuhan. Yang pertama itu komposisi atmosfer. Ada 4 gas penyusun atmosfer, yaitu oksigen, nitrogen, argon, dan karbon dioksida. Setelah itu kita masuk ke stratifikasi atmosfer. Apakah stratifikasi atmosfer itu? Yaitu penggambaran struktur atmosfer yang ada beberapa lapisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada troposfer, yaitu lapisan paling bawah di atmosfer bumi. Dan yang kedua itu ada stratosfer, adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi. Dan yang ketiga itu ada mesosfer. Mesosfer adalah terletak jauh di atas stratosfer. Dan yang keempat itu ada termosfer, adalah lapisan terbesar dari atmosfer bumi. Dan yang terakhir adalah eksosfer, adalah lapisan atas di atmosfer bumi. Dan masuk kita ke efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpa planet ini akan menjadi sangat dingin. Akan tetapi sebaliknya, apabila gas-gas tersebut berlebihan, akan mengakibatkan pemanasan global dan tumbuh-tumbuhan tak akan mampu untuk menyerapnya. Jadi kelebihan itu tidak baik dan kekurangan juga tidak baik. Masuk kita ke materi air. Siklus hidrologi air, sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Dan adapun penggolongan air secara umum digolongkan dalam 2 jenis, yaitu air tanah dan air permukaan. Yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan tidak dapat dilihat secara langsung. Contohnya itu adalah air mata air atau sumber, bahkan atau juga disebut dengan sumur. Dia tidak terlihat dari permukaan tanah. Dan kita masuk yang kedua, yaitu air permukaan. Air permukaan adalah air yang terdapat di atas permukaan bumi dan tidak terinfiltrasi ke dalam bumi. Contohnya itu yaitu air sungai, air laut, air rawa-rawa, dan sebagian lainnya. Dan masuk kita yaitu peranan air bagi tumbuhan. Yang pertama itu ada aktivator enzim, yang kedua ada friksi dalam reaksi hidrolisis, yang ketiga sumber H dalam fotosintesis, dan yang keempat itu ada penghasil O2 dalam fotosintesis, dan yang terakhir adalah pelarut dan pembawa berbagai senyawa. Setelah itu kita masuk ke karakteristik dan penyebaran tumbuhan dengan bantuan air. Penyerbukan peristiwa jatuhnya serbuk sari kepada pala putih. Dalam penyerbukan dilakukan tumbuhan ada beberapa jenis. Jadi bisa juga dari air, dari manusia, dan makhluk hidup. Dan kita yang D, masuk ke suhu. Begitu matahari terbit di pagi hari, permukaan bumi mulai memperoleh lebih panas dibandingkan dengan yang hilang karena radiasi panas bumi. Dengan demikian suhu akan naik dengan cepat. Dan ada yang tahu suhu itu apa? Suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin, diukur dengan termometer. Suhu tinggi juga tidak baik untuk tumbuhan karena bisa merusakkan enzim sehingga metabolisme tidak berjalan dengan baik. Begitu juga pula suhu rendah bisa menyebabkan enzim tidak aktif dalam metabolisme akan terhenti. Oleh karena itu, tumbuhan yang baik itu memiliki suhu optimum antara 10 hingga 38 derajat Celcius. Oke, kita masuk dalam pengelompokan tumbuhan berdasarkan kadar air tanah. Berdasarkan toleransinya terhadap air, terdapat 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, hidrofita. Hidrofita yaitu kelompok tumbuhan yang hidup dalam air atau pada tanah yang tergenang secara permanen ansinya. Contohnya itu ya eceng gondok, teratai, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada halofita, yaitu kelompok tumbuhan yang terkhususkan tumbuhan pada lingkungan berkadar garam tinggi. Contohnya itu ada tumbuhan papada, tumbuhan bakau, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada Xerophyta, yaitu kelompok tumbuhan yang kering beradaptasi untuk hidup di daerah kering.
Contohnya itu kaktus, buah naga, buah kurma, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada mesofita. Mesofita itu apa? Yaitu kelompok tumbuhan yang bertoleransi pada kondisi tanah yang moderat. Contohnya itu tumbuhan rambutan, pepaya, apel, manggis, dan lain sebagainya. Dan itulah contoh-contoh tumbuh-tumbuhannya. Dan setelah itu kita masuk dalam video project peta yang kelima ini. Baik, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manal Rukyat, NIM 2302007. Baik, di sini saya akan menjelaskan peta 5 yang berjudul atmosfer, air, dan suhu yang mempengaruhi ekologi tumbuhan. Yang pertama itu kita bahas adalah atmosfer. Atmosfer, komposisi atmosfer. Komposisi atmosfer itu ada 4 gas yang meliputi. Yang pertama itu ada karbon dioksida, argon, dan oksida. Baik. Yang kedua itu ada stratifikasi atmosfer. Apa sih stratifikasi atmosfer itu? Stratifikasi atmosfer adalah penggambaran struktur atau lapis-lapisan atmosfer yang ada di muka bumi ini. Baik, ada 5 lapisan yang ada di muka bumi ini. Contohnya itu pertama ada troposfer. Troposfer yaitu adalah lapisan yang di bawah di atas atmosfer. Yang kedua itu ada mesosfer. Mesosfer itu adalah lapisan yang kedua setelah troposfer tadi. Baik, yang ketiga ada mesosfer adalah lapisan yang ketiga atau terbesar di lapisan muka bumi ini. Dan yang terakhir ada eksosfer, adalah lapisan yang jauh dari permukaan keempat tadi atau lapisan tadi. Yang baru kita masuk yang materi efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu bagi tumbuhan sangat digunakan karena efek rumah kaca itu sangat diperlukan bagi makhluk yang ada di muka bumi ini. Kalau tidak ada efek rumah kaca, manusia dan makhluk hidup akan merasakan kedinginan. Dan apabila sebaliknya, jika efek rumah kaca itu kelebihan, akan mengakibatkan pemanasan global yang ada di makhluk muka bumi ini. Jadi kelebihan itu tidak baik, dan kalau kekurangan itu tidak baik. Oke, kita masuk ke air. Air adalah sumber kehidupan yang ada di muka bumi ini. Karena kalau tidak ada air, maka makhluk hidup yang di muka bumi ini tidak akan bisa hidup. Contohnya air di sana atau air hujan, ya kan? Itu adalah contoh sumber kehidupan yang ada di muka bumi ini. Jadi ada dua komponen air. Yang pertama itu air tanah. Air tanah ini adalah air yang tidak nampak atau yang jauh dalam permukaan tanah. Contohnya itu air sumur atau sumber air. Dan yang kedua itu air permukaan. Contoh air permukaan itu air yang tidak terinfiltrasi oleh bumi. Contohnya itu air yang di sana. Itu adalah air rawa. Air rawa itu adalah air yang di permukaan bumi, yang tidak dalam atau nampak dilihat oleh mata kita. Jadi itulah yang ada dua komponen atau dua unsur yang ada air di muka bumi ini. Baik, masuk kita ke peranan air. Peranan air bagi tumbuhan itu sangat digunakan karena kalau tidak ada air itu tumbuhan bisa mati dan makhluk hidup ini bisa mati. Peran air bagi tumbuhan itu yang pertama itu adalah melakukan fotosintesis atau melakukan penyerapan pada tumbuhan. Jadi kalau tidak ada air, maka tumbuhan tidak akan melakukan yang namanya fotosintesis. Baik, yang kita akan masuk ke materi yang suhu. Suhu adalah ukuran kuantitatif atau temperatur, baik itu panas, baik itu dingin. Jadi suhu itu adalah ukuran dari suatu dingin atau panasnya di permukaan atau dia berkadar garam tinggi. Contohnya itu ada
bakau, ada pepada. Itu dia terjadi di air atau kadar yang bergaram tinggi. Yang ketiga itu ada mesofita. Mesofita itu adalah tumbuhan yang berkadar kering atau optimal. Dia tidak melakukan dekat air ataupun dekat panas. Dia stabil. Contohnya itu tumbuhan seperti apel, anggur, stroberi, pepaya, durian, dan banyak lagi. Jadi itulah tumbuhan yang berbagai karakteristik atau yang ada di kadar-kadar tertentu. Baiklah, demikianlah judul peta 5 yang berjudul atmosfer, air, suhu yang mempengaruhi lingkungan abiotik, yang mempengaruhi ekologi tumbuhan. Jadi sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.